Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau memohon maaf dulu karena kondisi rumah saya yang baru agak sedikit berisik ini. Eh, Lalu selanjutnya sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Paskasar, NIM 114210041 dari Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta, angkatan 2021. Kali ini saya akan membahas topik mengenai pencemaran limbah merkuri di dalam tanah. Nah, untuk pengantarnya, merkuri atau Hg adalah satu-satunya bahan kimia yang memiliki dampak global selain gas rumah kaca. Menurut Global Anthropogenic Mercury Emission Inventory, Asia memiliki pangsa global tertinggi untuk merkuri tadi yang mencapai lebih dari 50%. Dan untuk Cina sendiri itu menyumbang 33% dari 50% tadi, menjadikannya sumber antropogenik merkuri terbesar di Asia. Tidak seperti logam berat yang lain, merkuri ini dapat bertahan lama di atmosfer dengan retensi yang lama dan migrasi dan dapat bermigrasi dengan jarak yang jauh. Dan pada akhirnya sekitar 93,70% dari merkuri masuk ke ekosistem darat dan air melalui endapan kering maupun endapan basah. Lalu bagaimana pencemaran merkuri ini dapat terjadi? Eh, Pencemaran merkuri ini dapat terjadi didominasi oleh yang pertama adalah kloralkali plant dan dan yang kedua adalah operasi pertambangan. Kedua hal ini bertanggung jawab atas pelepasan Hg atau merkuri tadi ke lingkungan terdekat, meskipun pada kenyataan pemrosesan telah selesai dalam waktu yang lama. Jadi pemrosesannya sudah eh, lewat, sudah maksudnya sudah selesai dalam waktu yang lama, tetapi merkuri ini masih ada, emisi merkuri ini masih ada. Nah, yang pertama untuk industri klor alkali. Industri klor alkali berbasis teknologi sel Hg, sel merkuri, memiliki sejarah menjadi sumber signifikan emisi Hg di atmosfer dan berpengaruh langsung ke lingkungan sekitar. Aliran kontaminasi Hg utama dari klor alkali plants atau CAPS adalah emisi udara, emisi air limbah, dan limbah padat. Dan selanjutnya, untuk kegiatan pertambangan, pada ancient mining soil atau pertambangan kuno ya, pertambangan yang tua. Dari tambang Hg tua, tambang merkuri tua ini biasanya mengandung konsentrasi tinggi dari total Hg. Jangka waktu panjang yang dibutuhkan untuk penambangan dan pengolahan dari Hg dapat meninggalkan warisan limbah tambang yang terkontaminasi dan bahan yang belum diproses di sekitar tambang yang terbengkalai tadi. Polusi Hg ini dapat dimobilisasi oleh adanya pelapukan dan proses mikrobiologi dan psikokimia menjadi bentuk yang mudah didispersikan oleh daerah aliran sungai atau das maupun emisi atmosfer. Nah, untuk selanjutnya, apa pengaruh dari pencemaran merkuri terhadap tanah ini? Nah, bisa dilihat dari gambarnya, eh, itu kayak ada dari tambang, dari apa namanya pabrik batu bara, dari gunung api. Itu merkurinya ada yang masuk ke air tanah, lalu air tanah tadi masuk ke sungai, ada yang langsung ke sungai atau laut itu, terus mempengaruhi apa namanya rantai makanan, karena kan merkuri tadi terdispersi ke das tadi ya, daerah aliran sungai tadi, terus otomatis juga terserap kepada mikroorganisme, lalu dimakan oleh ikan, lalu ikan yang lebih besar dan lebih besar lagi, dan akhirnya nanti ikannya juga dapat dimakan oleh manusia. Nah, untuk penjelasannya, senyawa organik Hg seperti metil Hg dan spesies Hg anorganik terlarut menimbulkan potensi resiko yang sangat tinggi, bahkan di jumlah yang kecil. Karena mereka tersedia untuk tanaman dan akhirnya dapat memasuki rantai makanan
dan atau dimobilisasi ke massa air. Nah, tadi itu yang kayak apa misal dari pertambangan ini langsung terdispersi ke daerah aliran sungai. Nanti bisa berpengaruh kepada kualitas air minum, kepada makhluk hidup, biota-biota yang ada di sekitarnya, dan juga ya tentu saja kepada manusia itu sendiri. Nah, konsentrasi Hg dan logam berat lainnya di di tanah dan sedimen umumnya itu cenderung meningkat dengan menurunnya ukuran butir dan ini disebabkan oleh kecenderungan logam untuk mengikat dengan partikel yang lebih halus. Jadi semakin kecil ukuran butir, maka konsentrasi dari Hg dan logam berat yang lainnya itu semakin tinggi. Karena ya kemampuan logam tadi untuk mengikat partikel-partikel yang lebih halus. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah ini? Masalah merkuri, pencemaran merkuri tadi. Salah satunya adalah dengan menggunakan merkuri resisten bakteria. Bioakumulasi merkuri dapat menjadi salah satu opsi yang disarankan untuk memulihkan kondisi tersebut, kondisi ini. Bakteri resisten merkuri atau merkuri resisten bakteria tadi memiliki kemampuan mengakumulasi merkuri dan mengubahnya menjadi bentuk yang kurang atau tidak berbahaya. Setelah daerah tailing bersih dari polutan merkuri, perbaikan fisik dan biologi di air areal tailing dapat dimaksimalkan sehingga revegetasi juga bisa maksimal. Penanaman kembali, penanaman pohon-pohon, tanaman-tanaman gitu agar dapat maksimal. Sehingga pengumpulan merkuri resisten bakteria ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi polusi merkuri di tanah, khususnya di daerah pertambangan. Karena nanti bakteri yang resisten terhadap merkuri dapat melakukan proses eh, apa ya namanya? Seperti pencernaan oleh pokoknya proses mikroorganisme yang dapat membantu mengatasi polusi merkuri ini. Nah, ini untuk daftar pustaka yang saya buat. Maksud saya eh, referensi saya dalam pembuatan PowerPoint ini. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.